Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibn al-Hakam, di mana Muawiyah ibn al-Hakam di saat salat kemudian ada orang yang bersin, haji. Maka sahabat ini berkata, yarhamukallah, di saat salat. Maka ini di luar dari lafaz-lafaz salat. Dan dohirnya hadis ini dari Muawiyah bin al-Hakam telah turun ayat tadi, sehingga para sahabat sudah mengetahui bahwa berbicara di luar salat tidak boleh. Akhirnya di saat dia bebas berkata, yarhamukallah, orang-orang pada melihat dia. Maka di sini dia pun karena belum tahu hukum, memandang kaum muslimin, dan bahkan ada lafaz keluar dengan ucapan manusia, mada taf'alun, ngapain kalian melihat-lihat aku, seperti itu. Akhirnya para sahabat, karena mungkin sudah turun ayat ini namun Muawiyah ibn al-Hakam tidak mengetahuinya, dipukul-pukullah tangan mereka kepada pahanya. Maknanya, please, silent, diam. Akhirnya setelah dipukul-pukul paha mereka mulai faham. Maka setelah itu Muawiyah ibn al-Hakam baru diam. Padahal dia sudah bicara, apa yang kalian lakukan? Kenapa melihat aku seperti itu, melirik-lirik? Maksudnya ingin mendiamkan dengan lirikan mata, tidak cukup, nggak paham juga, ya sudah dengan tepukan tangan di paha mereka. Akhirnya diam. Setelah selesai barulah Nabi memberikan nasihat, fa'ina as-salah litasbih wa tahmid wa laysa min kalamin nas. Wa takbir wa laysa min kalamin nas. Bahwa salat itu untuk tasbih, tahmid, takbir bukan dari ucapan manusia seperti tadi. Kenapa kalian melirik-lirik kepadaku, melihat aku seperti itu? Tidak. Maka di sini menjadi pendalilan permasalahan ucapan selain dari doa yang masyru', yang disyariatkan, tidak boleh. Lalu di sini mana pendalilannya? Dari Aisyah, masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath ila yaqulu fiha. Bahwa ada doa yang dibaca oleh Nabi di dalam salat, yang mana doa ini tidak dipakai oleh Nabi sebelumnya kecuali setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Faidah pinggiran bahwa hadis ini menceritakan tentang bagaimana doa Nabi setelah turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Dan kapan turunnya surat An-Nasr? Surat An-Nasr dari surat yang muttafaqun alaih al-madaniyah, tidak makkiyah. Kenapa? Karena dalamnya berita gembira bahwa akan datang pertolongan Allah dan akan masuk kepada Islam afwajan, berbondong-bondong dari berbagai negeri. Kemenangan bagi Nabi Muhammad. Maka jelas ini al-madaniyah, bukan makkiyah. Dan begitu pula faidahnya, ayat ini turun di saat Hajjatil Wada'. Dan Hajjatil Wada' Nabi melaksanakan haji yang terakhir. Setelah itu tidak lama Nabi meninggal. Disebutkan di tarikh sekitar 20 hari Nabi meninggal setelah pulang dari Makkah. Dan di beberapa riwayat mungkin 1 bulan dan sebagainya. Alhasil ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang akhir turun. Maka di hari-hari setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad membaca doa ini. Apa? Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka doa ini kapan tempatnya? Telah datang riwayat, di beberapa riwayat disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Bahwa Nabi membacanya di ruku' dan di sujud. Maka di sini di 2 tempat. Namun wallahu a'lam, di 2 tempat bisa dipakai karena datang hadis wa amma fi sujud fajtahid fi du'a, maka masuk di sini doa apa? Allahumma gfirli. Dan di saat ruku fal yu'adzim rabbahu, agar mengagungkan Rabb kamu.
Dan kalimat tasbih seperti subhanallah termasuk pengagungan Allah karena mensucikan Allah dari keaiban. Subhanallah. Maka di sini bisa juga. Alhasil jika ingin membaca di tempat sujud itu lebih baik karena termasuk doa Allahumma gfirli. Maka dari sini kita mengetahui ini adalah dari doa tambahan di dalam salat. Kapan tempatnya di ruku dan sujud? Lebih baik di saat sujud karena disyariatkan di sujud itu perbanyak doa. Dan faedah sampingan juga bahwa seseorang jika ingin berdoa tidak to the point kepada Allah. Ingin nikah, Allahumma zawijni langsung. Ada adabnya, seperti kalian mau meminta kepada seseorang, ada mukadimahnya apa tidak? Mau meminta misalnya apa saja, baik kepada ustadznya ataupun bahkan istri meminta kepada suaminya. Kalau itu lain lagi lah. Yang jelas ada mukadimah. Misalnya bla 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 baru kami membutuhkan uang. Tapi kalau langsung, aku butuh uang. Maka di sini mungkin tidak akan diberi. Dan begitupun adab kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat kita meminta kepada Allah ada adab. Adabnya apa? Seperti di dalam hadis ini. Maka di dalam hadis ini dari adab, di saat kita berdoa meminta apa yang kita inginkan, maka adabnya adalah memberikan tasbih kepada Allah, maknanya mensucikan Allah dari aib-aib. Dan yang kedua memuji. Dan di sana ada yang ketiga bersolawat kepada Nabi juga. Maka mana dalilnya? Hadis ini. Di mana di sini disebutkan dulu memuji. Subhanakallahumma Rabbana. Maha suci bagi kamu wahai Allah, Rabb kami. Kemudian wa bihamdika. Dan dengan menyebut atau memuji kepadamu, maka pertama mentasbih. Tasbih itu maknanya mensucikan Allah dari aib-aib dan memuji. Jadi tasbih dan tahmid itu adab sebelum kita berdoa. Baru setelah itu lihat bagaimana doa Allahumma gfirli. Wahai Allah ampuni aku. Ini tujuan kita meminta. Doanya di ujung. Allahumma gfirli. Maka yang baik tidak ujuk-ujuk kita berdoa para jomblo langsung Allahumma zawijni. Ya Allah nikahkan aku. Ujug-ujug. Maka tasbih dulu. Subhanallah. Kemudian alhamdulillah, baru Allahumma zawijni, wahai Allah nikahkan aku. Maka itu adab yang baik. Ini faidah sampingan dari doa ini. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang berikutnya. Permasalahan salatil witr. Maka kita masuk kepada hadis-hadis yang berhubungan tentang salat al-witr. Sebelum masuk, apa makna salatil witr? Salat ya maknanya salat. Dan dia adalah termasuk dari salat yang sunnah. Makna witr adalah ganjil. Mana dalilnya? Di hadis muttafaqun alaih, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu witr. Berapa Allah itu witr? Satu. He is the one and only. Dia hanya satu-satunya. Tidak, Allah itu kan witr boleh 3. Allah ada 3. Itu keyakinan orang-orang Nasara. As-salisu salasah. Bahwa kata mereka the God, Allah kata mereka dibagi menjadi 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Dan ini disebutkan di kitab mereka. As-salisu salasah yang syirik ini. With the name of the God, ataupun afwan, of the Father, and His Son, and the soul of the Spirit. Dan mereka mengarahkan seperti itu. With the name of the God, of the Father, and His Son, and the soul of the Spirit. Maka dengan nama Allah Bapa, jadi Rob itu dibagi, ada Bapa, and His Son, dan ada anaknya, and the soul of the Spirit, dan Ruhul Kudus. Maka di sini jelas kesyirikan. Adapun di Islam Allah itu hanya satu. Maka innallaha witrun maknanya Allah hanya satu. Dan Allah mencintai jumlah yang witr. Maka di sini
jumlah-jumlah witir sangat dicintai. Jika kita sholat witir, sholat 3 rakaah. Jika masih ada waktu, 5 rakaah. Jika masih ada waktu, 7 rakaah. Jika masih ada waktu, 9 rakaah. Jika masih ada waktu, 11 rakaah. Dan bahkan jika seorang bangun terlambat, 5 menit lagi adzan, wudu dengan cepat, sholat menjelang adzan, hanya mampu 1 rakaat, lakukan 1 rakaat, karena itu juga witir. Maka sholatul witir maknanya sholat yang ganjil. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama di sholatul witir dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Datang seseorang dan Nabi pada saat itu di atas mimbar. Walau alam mungkin sedang ceramah. Yang jelas orang ini bertanya dan Nabi di atas mimbar. Disebutkan matara fi salatil lail, di riwayat kaifa nusalli bil lail, bagaimana salat malam ya Rasulullah? Maknanya salat malam yang sunnah ini. Qala mathna mathna. Faidah di sini mathna disebutkan 2 kali sebagai taukid, 2 kali. Faidah khasya ahadukum as-subha shalla wahidan. Maka ini makna salat witir. Salat witir itu apa? 2 kali. Maknanya katanya witir, kok 2 kali? 2 kali. Maknanya laksanakan 2 kali sampai jumlah tertentu, 9 rakaah, 5 rakaah, 11 rakaah. Maknanya 2 kali. Lalu setelah itu ditutup dengan 1 kali. Maka disebutkan jika kamu melihat waktunya sudah mulai kepada fajar, tutuplah 2 rakaat kamu tadi dengan 1 witir. Fa autarat lahu ma shalla, berarti kamu telah menutupnya dengan ganjil. Maka di sini faidah dari hadis Ibnu Umar atau di riwayat yang lain, wa annahu kana yaqul ij'alu akhiru salatikum bilaili witron. Maka jadikanlah ujung dari salat kalian itu yang 2 rakaah tadi witron, dengan diganjilkan. Maka faidah dari sini, salatul witir adalah salat yang jumlahnya ganjil. Bisa jadi dia 3 rakaat, maknanya 2 rakaah baru 1 rakaat. Mana dalilnya? Hadis Ibnu Umar, mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Jika 2 rakaat ditutup dengan 1 jadi 3, itulah salat witir. Namun bisa jadi masih panjang nih, setengah jam. 2 rakaah. Salam, 2 rakaah. Salam berarti berapa? 4. Dilihat, 5 menit lagi adzan, tutuplah 1 rakaah. Berarti 5, boleh. Atau dia lebih awal lagi bangun, 2 rakaah. Masna. 2 rakaah masna. 2 rakaah masna. 2 rakaah jadi 8. Kemudian melihat 5 menit lagi adzan, tambah 1 menjadi 9. Itu makna hadis ini. Di saat bertanya seorang, ya Rasulullah bagaimana salat malam, salat witir? Masna. 2 rakaah. Lalu setelah itu tutup dengan 1 rakaah menjadi witir. Disebutkan di sini, jika kamu takut akan masuk fajar, maka shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla, maka dijadikan ganjil dari genap yang kamu lakukan. Genap 6 ganjilkan jadi 7. Genap 10 ganjilkan jadi 11. Maka ini faedah dari hadis ini, sampai datang di beberapa riwayat perintah ij'alu akhir salatikum witron bilaili witron. Maka jadikanlah akhir dari salat kamu itu dalam keadaan witron. Dan witron di sini mansub, kenapa? Maf'ulun bih, witron. Atau tamyiz, witron. Karena di sini disebutkan waktu. Jadikanlah akhir dari salat kamu itu apa? Witron. Maka witron dohirnya tamyiz, menjelaskan penjelasan dari waktu dan jumlahnya witir.
Allahu a'lam. Alhasil di hadis Ibnu Umar menjadi pendalilan bagi kita, banyak pendalilan. Pertama, bahwa kita menjadikan sholat witir itu sebagai pengganjil. Jadi sholat 2 rakaah dan melihat waktu, sebentar lagi fajar, ganjilkan. Dapat 5, alhamdulillah. Dapat 6 rakaah, ganjilkan 7, alhamdulillah. Kalau bangunnya awal 2:30, maka dia membaca selesai dari 10 rakaah, maka ganjilkan dengan 11. Itu maknanya. Maka di dalam hadis ini pun faidahnya sholat malam itu 2-2. Dan ini pembahasan kita di dalam permasalahan sholat tarawih. Banyak pertanyaan bagaimana sholat tarawih. Apakah bagusnya 4-4-3 kayak formasi main sepak bola 4-4-3, atau 2-2-2-2-2-2-1. Nah, itulah yang baik. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Umar matna kemudian ditutup dengan 1. Maka ini yang lebih baik sesuai hadis Ibnu Umar ini. Namun di sana ada beberapa riwayat dari Aisyah di saat menyebutkan bahwa Nabi sholat 4 rakaat yang lama dan panjang di sholat witir. Maka di sini di riwayat itu seakan-akan Nabi sholat panjang lama 4 rakaat, kemudian setelah itu diwitirkan menjadi 1. Difahami banyak orang yang tentunya kita katakan pendapat ini salah. Ada yang berpendapat tadi formasinya 4-4-3. Jadi 4 rakaat langsung. Dan ini yang kami dulu diperintahkan di masjid sebelah kita, maka kita protes. Akhirnya kita diprotes juga. Gak apa-apalah biar cepat dan makmum pengennya seperti itu. Kita katakan tidak, itu bukan dari sunnah. Yang sunnah matna, 2 rakaah. Lalu bagaimana menjawab hadis Aisyah ini bahwa Nabi yusalli arba'an la ra'aituhu fi husnihin wa tulihin. Tidak pernah aku melihat bagaimana salatnya Nabi yang panjang dan indah di 4 rakaat itu. Tidak difahami 4 rakaat langsung seperti pemahaman awam, 4 rakaat, baru 3 rakaat, tidak. Tapi apa? Datang di riwayat Muslim dan yang lainnya. Dan mengumpulkan dengan hadis Ibnu Umar di jamak, bahwa di riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW salat malam yang 11 rakaat atau 13 rakaat itu, matna, 2 rakaah. Maka tafsir Aisyah itu sendiri menjelaskan bahwa 4 rakaat Nabi sholat panjang dan sangat indah, maknanya 2 rakaat dikumpulkan di jamak dengan riwayat Ibnu Umar ini. Maka ini dari permasalahan hadis Ibnu Umar, maka sholat witir 2-2. Tidak ada 4, formasi 4, langsung 6, 10 kan, langsung 1. Agar cepat kata mereka. Di masjid-masjid sampai ada dasar orang awam tidak memikirkan itu sunnah ataupun bid'ah, yang jelas pingin cepat, alasannya itu. Maka inilah yang benar. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, lebih menjelaskan lagi dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Di sini faedah dari segi kapan kita melaksanakan salat malam, salat witir itu. Maka min kulli laili, setiap malam penuh. Malam mulai dihitung dari sekarang setelah tenggelamnya matahari, malam. Itu mulai dari sekarang setelah sholat isya, bisa juga sholat witir itu setelah sholat isya sampai kepada matahari terbit. Min kulli laili, maka sepenuh malam itu Nabi telah melaksanakan witir dari berbagai segi. Pertama, min awalil lail. Jadi awal malam boleh kita melaksanakan witir. Misalnya bahkan sebelum tidur. Takut kita ketinggalan
ketinggalan witir. Maka boleh apa tidak sebelum tidur? Boleh. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Ausani Khalili telah memberikan wasiat kepadaku tiga perkara. Di antaranya adalah an utiru qabla an anama. Aku melaksanakan witir sebelum aku tidur. Dalil ini sharih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan dari sahabat yang lain. Maka pendalilan boleh kita melaksanakan witir sebelum tidur. Misalnya kita mau tidur nih jam 12 karena sedikit begadang, ada tulisan, ada pembahasan atau menyayangkan istri dan sebagainya, membahagiakan. Begadang sampai jam 1. Waduh, nanti kalau aku tidur nanti bangun jam waktu fajr. Udahlah, salat dulu sekarang. Boleh salat sebelum tidur seperti hadis Abi Hurairah. Nabi mewasiatkan kepadaku agar witir sebelum tidur. Namun witir sebelum tidur ini bagi mereka siapa yang misalnya tidak mampu untuk bangun, takut tidak mampu untuk bangun. Namun bagi orang-orang yang terbiasa bangun, apalagi yang memang harus bangun jam 3, seperti orang-orang yang memang punya tugas, seperti orang yang kerja di pabrik, shift jam 3, jam 2, ataupun dia memang mempunyai usaha bisnis, seperti membuat makanan pagi, membuat makanan sarapan dari pical, ya pical namanya, misalnya seperti itu. Maka dia membuat lontong dan pical itu mulai jam 3. Maka kebiasaan seperti itu, maka lebih baik dia diakhirkan. Karena mampu untuk bangun dan terbiasa. Karena apa? Salat malam witir diakhirkan lebih baik. Masuk kepada hadis Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya. Bahwa Allah itu turun setiap malam di sepertiga malam terakhir. Fi thuluth akhir minal lail. Dan Allah berkata, man yas'aluni fa'ajibuh wa man yaghfiruli au yastaghfiruli fa'aghfirulah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Barang siapa yang meminta perkara-perkara kepadaku, aku kabulkan. Maka pada saat sepertiga malam terakhir lebih baik karena Allah turun ke langit dunia. Adapun di awal-awal jam 11, jam 10, sebelum tidur bahkan jam 9 boleh, namun itu bagi mereka orang-orang yang memang mungkin susah untuk bangun. Ada memang orang tidurnya awal jam 9, bangun adzan yang kedua. Ada yang memang dia jam 12 malam biasa tidur, tapi tetap bangunnya jam 3, jam 4. Ya, semua orang sudah terbiasa dengan kebiasaannya. Alhasil di sini Nabi dulu salat witir itu tidak mesti di akhir waktu. Maka kata Aisyah, Nabi melaksanakan witir itu min awalil lail. Kadang-kadang di malam yang pertama. Maknanya dari sepertiga malam dibagi. Malam pertama sepertiga, malam kedua dari sepertiga, dan malam terakhir. Jelas sepertiga malam terakhir kalau kita bagi 3, misalnya mulai dari jam 8 habis salat Isya dibagi 3 sampai jam 4. Nah, berarti 8 sampai jam setengah 11 itu sepertiga malam terakhir. Pernah Nabi sholat pada saat itu dan dia mewanti-wanti Abi Hurairah agar sholat sebelum tidur jam sekian. Dan bisa jadi Nabi bangun jam 12, jam setengah 1. Itu pertengahan dari malam terakhir. Midnight ke atas, 12, jam 1. Nah, ada lagi yang waktu sahar. Maknanya waktu sepertiga malam terakhir, mungkin setengah 3 sampai adzan awal dan terus sampai kepada adzan yang kedua. Itu lebih afdol karena Allah turun ke langit dunia. Maka di sini yang menjadi poin dari hadis Aisyah bahwa salatul witir tidak mesti di sepertiga malam terakhir, bisa di tengah, bisa di awal bahkan sebelum tidur seperti wasiat Nabi kepada Abi Hurairah, dan bisa di akhir. Wa akhirihi, kata Aisyah, fantaha witruhu ila sahar. Namun kebanyakan Nabi di saat sholat witir itu masuk kepada waktu sahur. Kapan waktu sahur? Setelah adzan yang pertama. Kalau sekarang adzan pertama, Masya Allah, santri-santri kita
adzan jam 4, 4:05. Kemudian setelah itu mereka masuk adzan yang kedua. Sekarang jam berapa? Jam 5? Enggak. Jam 4:50 misalnya. Maka dari mulai jam 4:10 sampai 4:50 waktu sahar namanya. Waktu menjelang fajr, waktu sahar. Maka Nabi jam-jam seperti itu menutupnya dengan witir. Alhasil di hadis yang kedua dari Aisyah memberikan faedah bagi kita tentang bolehnya melaksanakan witir di awal malam, di tengah dan di akhirnya. Bebas karena semuanya witir malam. Namun yang lebih baik di akhir malam, sepertiga malam terakhir, dengan dalil hadis Abi Hurairah tadi, Allah turun ke langit dunia. Kemudian kita masuk di hadis yang akhir pembahasan witir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal lail salasa asrata rakaah. Nabi salat suatu malam itu 13 rakaah. Yutiru min dalika bi khamsin. Di mana dia salat witirnya itu 5, langsung 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di sini Nabi tidak duduk dari 5 itu kecuali di akhirnya. Paham sekarang? Pertama, faedah yang bisa kita ambil, Nabi salat malam itu 13 rakaah. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil. Bagaimana Aisyah mengabarkan seperti itu, 13 rakaah Nabi salat malam? Padahal di hadis muttafaqun alaih yang kami ceritakan tadi, bahwa Nabi salat malam dalam keadaan 4 rakaat panjang dan indah. Kemudian disebutkan oleh Aisyah, wa kana Rasulullah SAW la tazidu an ihda asrata rakaah. Bahwa Nabi yang dilihat oleh Aisyah, dan Aisyah di sini sebagai istri Nabi yang banyak mengetahui keadaan rahasia di malam-malam Nabi. Maka di sini khobar dia tentang tidak lebih, karena Rasulullah la yazidu, tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaah. Ini menjadi poin yang kuat dari para sahabat yang lain. Karena para sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang menukilkan hadis-hadis Nabi, apakah banyak tidur di waktu sahur dengan Nabi? Tidak, bukan istrinya. Namun Aisyah istrinya. Maka di sini faidah dari hadis Aisyah, dia mempersaksikan bahwa Nabi tidak pernah menambah rakaat sampai 11 di salat malam. Maka ini yang menjadi madhab kita, salat tarawih 11 rakaat. Tidak seperti madhab yang lain 23 rakaat ataupun lebih dari itu, 41 rakaat ataupun lebih dari itu, wallahu alam berapa yang jelas, tidak lebih dari 11 rakaat. Berkata Aisyah seperti itu. Dan ini pendalilan bagi kita dari istri Nabi yang lebih mengetahui malam-malam salatnya. Dan yang kedua, al-muthbit muqaddam ala nafi, mengisbatkan Nabi tidak pernah salat kecuali 11 rakaat, tidak pernah menambah. Itu penetapan dari Aisyah. Maka orang-orang yang menafikan, yang tidak mengetahui keadaan Nabi dan sebagainya, maka di sini ucapannya lebih baik. Maka bagaimana dengan hadis ini? Disebutkan di sini Nabi salat malam 11 rakaat. Bagaimana menjamaknya? Banyak cara menjamak. Kok di sini disebutkan 11 rakaat, 13 rakaat? Padahal Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah nambah dari 11 rakaat. Maka jawabnya, bisa jadi 13 itu ditambah 2 rakaah yang khafif, dan itu dari sunnah. Alhamdulillah kita di Yaman melaksanakan itu di zaman Syekh Mukbil. Sebelum kita sholat tarawih yang 11, ditambah 2 rakaat pertama pembukaan. Dan telah datang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla an yusalliya bil-lail yusalli rak'atain khafifatain. Bahwa Nabi di saat ingin salat malam yang panjang dan lama, maka Nabi membukanya dengan 2 rakaat. Berarti kalau begitu berapa rakaatnya? 13, ya apa tidak? Ditambah pembukaan.
Inilah hadis Aisyah. Maka tidak berbenturan hadis Aisyah yang muttafaqun alaih mengatakan, aku mempersaksikan Nabi tidak pernah menambah dari 11. Berbenturan tidak dengan hadis ini. Rasulullah sholat 13 rakaat. Berbenturan apa tidak? Tidak. Maksudnya kebanyakan Nabi sholatnya 11 rakaat yang dipersaksikan Aisyah sampai mengatakan Aisyah tidak pernah lebih dari 11. Lalu bagaimana meriwayatkan 13? 2 rakaat khafifatain seperti di hadis Abi Hurairah, sehingga tidak berbenturan. Maka perlu diketahui hadis-hadis Al-Quran sebetulnya tidak berbenturan selama kita mampu untuk menggabungkannya. Maka kita gabungkan di sini 13 apa? Kok dari riwayat Aisyah berbeda? Meriwayatkan tidak pernah menambah dari 11. Di sini Nabi sholat 13. Dari mana 2 tambahan? Di hadis-hadis yang ma'ruf khafifatain muqaddimatain khafifatain. Berarti Nabi di sini 13 melaksanakan 2 rakaat dahulu. Kemudian setelah itu Nabi sholat 6 rakaat 2 6 rakaat. Setelah tadi 2 rakaat pertama khafifatain. Jadi berapa semua? 8. Lalu Nabi sholat 5 langsung. Dalam keadaan 5 langsung itu la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi sholat di akhirnya. Maknanya 5 rakaat itu 4 tambah 1. Nabi tidak duduk tasyahud kemudian salam kecuali yang kelimanya. Paham ya? Berarti 13 kan? Nah yang 8 itu dari mana? 3 sholatnya malam, 2 sholat khafifatain. Paham? Menjadi 13 sehingga tidak berbenturan hadis dengan hadis. Tambahan di sini. Berarti kalau begini boleh kita sholat witir itu 5 rakaat langsung. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Boleh 5 rakaat langsung. Mana? Ini dalilnya. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Bahwa Nabi SAW tidak duduk dari 5 rakaat itu kecuali witir langsung. Maka di sini boleh melaksanakan witir dalam keadaan 5 langsung. Maka kita tutup pelajaran kita tentang witir ini karena telah selesai hadis Aisyah sebagai penutupnya. Agar tidak bingung, kita sebutkan bahwa witir itu banyak ragamnya yang jelas witir. Pertama, rakaah wahidah, 1 rakaat. Hadis mana tadi? Ibnu Umar, ya apa tidak? Barang siapa yang takut di ujungnya, maka sholatlah witir wahidah. Dan yang kedua, sholat witir itu di hadis ini 5 rakaat. Nabi tidak duduk di hadis Aisyah, langsung di 5 rakaat. Dan juga 7 rakaat seperti datang di hadis-hadis witir. Nabi sholat 7 rakaat, yang mana dia duduk di rakaat yang ke-6, namun tidak salam. Duduk hanya duduk. Kemudian berdiri lagi langsung ke-7, dan di yang ke-7 Nabi salam. Itu datang di riwayat Muslim juga. Pernah kita lewati ya apa tidak? Di hadis Al-Witr. Kemudian yang terakhir Nabi pernah sholat 9 rakaat. Yatasyahhad fi thaminah wala yatimmuha. Suma yakumu ila tasi'ah fayatimuha. Begitupun Nabi sholat 8 karena dia ingin witir, maka tidak salam karena ditutup dengan witir. Kemudian Nabi berdiri lagi menjadi 1, jadi 9. Maka di sini bagaimana sifat sholat witir? Pertama 1 rakaat boleh. Kedua 5 rakaat langsung di hadis malam ini. Ketiga di hadis-hadis yang pernah kita bahas 7 rakaat langsung duduk di yang ke-6 tapi tidak salam. Dan yang keempat gambarannya tadi 9 rakaat duduk di yang ke-8 dan salam di yang ke-9. Dan gambaran yang kelima di hadis Ibnu Umar tadi, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 kali 5 berapa? 10. Baru witir 1. Itu juga dari sunnah Nabi. Dan ini yang paling banyak dilaksanakan sesuai ucapan Nabi di hadis Ibnu Umar tadi di awal hadis, masna masna, masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Maka inilah dari kaifiyah bagaimana salatnya Nabi. Kemudian bisa juga salat witir 3 dengan catatan
2 rakaat salam, baru 1. Itu yang sunnah. Adapun 3 langsung pernah kita bahas hadisnya apa? Dhaif. Ada hadis katanya Rasulullah salat witir 3 rakaat 1 salam. Maka hadisnya dhaif. Ada yang majhul. Maka yang sahih 3 rakaat boleh. Dan ini paling populer karena waktu juga mendekati kepada fajar, salat 3 rakaat. Namun syaratnya 2 rakaat salam dan 1 rakaat witirnya. Itu juga yang populer. Yang jelas jika ingin salat 11 rakaat, 2 sampai 11. Jika ingin salat 5 rakaat langsung, ada hadisnya, hadis Aisyah. 7 pun ada, 9 pun ada langsung. Dan jika 3 pun ada. Namun apa? Salat 2 rakaat, salam, baru salat 1 rakaat. Maka itu yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallah.